terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bapak Ibu sekalian, saya tidak punya background hukum ya, dan apa yang juga tertera di dalam TOR adalah permintaan supaya saya bisa membahas aspek ini dari perspektif security of tenure, yang kurang lebih tentu sesuai background saya nanti akan saya sampaikan dari sisi sosiologi ya, jadi dari perspektif sosiologi ya. Karena saya mengajar di Fakultas Ekologi Manusia di IPB yang di situ memang lebih banyak aspek sosiologinya. Bapak Ibu sekalian, supaya cepat jadi saya akan menyampaikan 6 topik ini. Kemudian saya akan memulai dengan apa sih sebetulnya security of tenure itu ya. Kalau kita lihat definisi dari IFAD, di situ land tenure security diartikan sebagai klaim atas tanah yang bisa ditegakkan, di mana penegakannya itu bisa berdasarkan hukum nasional maupun aturan-aturan di desa ya. Jadi kalau kita bicara mengenai SKT gitu ya, atau SKD, tentu ini merujuk kepada aturan-aturan desa. Dan yang tentunya aturan-aturan di desa itu harus ada dukungan juga dari kerangka hukum nasional. Dan kemudian jangkauan dari klaim itu tentu harus sedemikian rupa sehingga warga pemilik lahan itu bisa mengontrol dan memanage tanahnya itu dalam arti yang luas sampai dia bisa memperoleh manfaat dari situ dan bahkan juga mentransfer kepemilikan atau penyewaan atas lahan itu. Nah, di kalangan para sarjana sendiri soal security of tenure ini ada banyak sekali debatnya, tetapi concern yang di-share bersama di antara para sarjana itu adalah penekanan bahwa security of tenure ini dibicarakan karena memang ada resiko bahwa orang-orang pemilik lahan itu bisa terusir ya, atau tereksklusi dari akses, kontrol, dan penggunaan mereka atas tanah. Jadi adanya resiko semacam ini atau adanya situasi insecurity inilah yang kemudian mendorong para sarjana itu untuk bicara mengenai tenure security. Hanya saja memang ada banyak perspektif ya. Misalnya Ellsworth menulis ada 4 perspektif mengenai tenure security ini. Pertama adalah madhab mengenai property rights. Jadi di situ tekanannya kepada hak milik, dan sebagai solusinya kalau bicara mengenai tenure security maka solusinya adalah legalisasi atas penguasaan lahan itu yang biasanya banyak yang bersifat informal. Aliran yang kedua adalah aliran struktur agraria, dan bagi aliran ini masalahnya bukanlah terutama kepada legalisasinya, tetapi apakah distribusi penguasaan lahannya itu adil atau tidak gitu ya. Karena kalau ada legalisasi tetapi tidak memperhitungkan fair distribution ini tentu juga akan memicu konflik ya, jadi jaminan legalisasi tidak cukup gitu ya. Nah, kemudian mazhab yang ketiga adalah common property, dan di sini mereka menyatakan bahwa bicara mengenai property rights tidak semata-mata private individual, tetapi juga banyak sistem tenure yang sebetulnya mengakui bentuk-bentuk penguasaan bersama ya. Dan yang terakhir adalah mazhab institusionalis, ini terutama kalangan ekologi politik, di mana yang menjadi concern mereka adalah politiknya sendiri ya, politik akses dan kontrol yang terjadi di antara berbagai aktor. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara mengenai SKT dan SKD, sebetulnya ini kan kaitannya dengan legalisasi ya. Dan kemudian apakah legalisasi itu menjadi jawaban tunggal atas problem insecurity ya. Nah, ini kan yang tadi didebatkan di antara 4 mazhab itu. Tetapi bagi kalangan yang pertama yaitu mazhab property rights, mereka berasumsi bahwa legalisasi ini merupakan jawaban ya, karena dengan hak legal yang penuh gitu ya, dengan sertifikat itu, maka penguasaan tanah yang sifatnya informal itu akan dikukuhkan, dan dengan adanya sertifikat itu pemilik lahan bisa berpartisipasi penuh di dalam ekonomi formal ya, dan memperoleh manfaat dari situ ya, bisa diagunkan ya, dan segala macam. Tetapi banyak studi sudah menunjukkan kritik ya terhadap pendekatan yang semata-mata legalisasi ini. Misalnya bahwa legalisasi itu justru berdampak pada eksklusi ketimbang inklusi, terutama untuk kelompok miskin. Lalu juga bisa menimbulkan kegoncangan pada kehidupan masyarakat dan jaringan sosial, terutama pada konteks masyarakat adat ya. Kemudian
bisa memperparah ketimpangan gender, kemudian mengabaikan kenyataan sistem land tenure yang beragam, termasuk yang didasarkan pada hak komunal, hak bersama, dan juga membawa dampak negatif ya ketika itu terlibat di dalam sistem pasar. Misalnya karena biaya legalisasinya, kemudian harga tanah itu menjadi makin tinggi, sehingga makin tidak terakses lagi bagi kelompok yang berpendapatan rendah ya. Jadi setelah dilegalisasi, kemudian harga sewanya menjadi mahal, misalnya begitu ya, sehingga terutama dalam konteks perkotaan atau konteks masyarakat kurem gitu ya, jadi semakin susah menyewa lahan misalnya. Jadi legalisasi ini seringkali bersifat paradoks ya. Lalu bagaimana kalau kita bicara dalam konteks pendaftaran di Indonesia? Nah, kita sebetulnya melihat bahwasanya ada pergeseran paradigma sebetulnya di dalam registrasi tanah di Indonesia. Kalau pada masa Soekarno, pendaftaran tanah itu kan sebetulnya dilakukan desa demi desa gitu ya, dan itu sebetulnya tujuannya dalam rangka pelaksanaan land reform ya. Jadi ini sebetulnya sangat sejalan dengan mazhab struktur agraria yang tadi saya kemukakan. Tetapi sejak 97, yaitu dengan keluarnya PP nomor 2497, registrasi tanah itu terutama sebetulnya untuk melegalisasi hak-hak atas tanah yang sifatnya informal ya, yang mungkin alasannya ada yang bersifat adat, dia harus dikonversi menjadi hak di dalam UPA dan perlu dilegalisasi, atau di atas tanah negara dan perlu dikukuhkan dan seterusnya. Jadi ini lebih dekat sebetulnya kepada mazhab property right ya. Nah, problemnya adalah di dalam kenyataannya selalu ada kesenjangan ya antara security of land tenure sebagaimana dipersepsi oleh masyarakat, lalu konstruksi legalnya baik yang didasarkan pada hukum nasional maupun pada aturan-aturan desa, aturan-aturan lokal, maupun situasi de facto-nya. Yang situasi de facto ini sesungguhnya merefleksikan dinamika kekuasaan yang ada di level lokal gitu ya. Jadi land registration yang kemudian diterapkan itu seringkali tidak bisa menjawab diskrepensi semacam ini. Nah, sekarang ini kita melihat bahwa pemerintah mencoba mempercepat proses land registration ini dengan adanya pendaftaran tanah sistematis lengkap, dan ini bisa dianggap sebagai upaya untuk mencapai terobosan gitu, antara lain dengan dibukanya ruang partisipasi bagi masyarakat di dalam proses pendaftaran tanah sistematis lengkap itu. Misalnya dibentuk kelompok puldatan ya, pengumpul data pertanahan yang itu melibatkan aparat desa, pemuda, dan segala macam. Tetapi lagi-lagi karena madhab yang digunakan terutama adalah property rights, bukan agrarian structure atau common property gitu ya. Jadi PTSL pun selalu yang jadi jargon itu menyasar kepada yang clear and clean gitu ya. Sehingga PTSL tidak bisa menjadi sarana untuk melakukan upaya mewujudkan keadilan sosial sebetulnya ya di dalam konteks ketimpangan yang terjadi ya. Jadi ini berbeda dengan paradigma pada masa Soekarno sebetulnya. Nah, perbincangan kita hari ini mengenai surat keterangan tanah yang dikeluarkan oleh desa itu sebetulnya menjadi satu diskusi mengenai bagaimana legal construct of tenure security itu diperluas gitu ya, yang juga kemudian bisa mengakomodasi, diharapkan bisa mengakomodasi legal de facto and perceived security of land tenure. Jadi bagaimana konstruksi legal, situasi de facto, dan persepsi mengenai security di tingkat lokal itu kemudian bisa diakomodasi dengan adanya SKT dan SKD itu. Dan itu artinya apa? Artinya itu memperluas sumber-sumber legalitas di dalam memastikan penguasaan lahan itu. Nah, masalahnya adalah di arena lokal desa itu sendiri kan relasi antar aktor itu tidak setara ya. Jadi tadi juga disampaikan banyak sekali upaya pemalsuan dan segala macam. Kemudian pihak-pihak yang bisa mendekati kepala desa untuk mengeluarkan SKT itu kan juga tidak sama di antara berbagai pihak gitu ya. Sehingga juga timbul masalah misalnya bagaimana dengan SKT yang itu dikeluarkan oleh pemimpin adat, oleh Demang misalnya di Kalimantan misalnya ya. Perdanya mengakui itu gitu ya. Tetapi ketika itu diproses di dalam jalur land registration-nya, pendaftaran tanahnya BPN, itu tidak match misalnya begitu. Lalu antara SKTA dengan SKT yang dikeluarkan oleh desa seringkali juga tidak sama gitu. Jadi ini perlu menjadi satu pertanyaan gitu ya.
Lalu yang penting juga adalah sebetulnya security of tenure siapa yang dipromosikan oleh SKT dan SKD ini ya. Dan ini lagi-lagi banyak terjadi ya, itu lebih mudah diakses oleh orang yang dekat dengan kepala desa atau oleh orang yang punya modal besar gitu ya. Nanti saya akan tunjukkan di dalam kasus di Aceh misalnya ya. Nah, ini beberapa insight gitu ya yang saya peroleh dari penelitian lapangan saya di Aceh, dan itu situasinya pada masa pasca konflik. Di sana terjadi penjualan tanah secara masif gitu ya, terutama di wilayah yang terdampak konflik dengan sangat parah gitu ya. Di lokasi penelitian saya itu di daerah pinggiran antara Bener Meriah dan Birun ya. Jadi itu frontier area antara wilayah yang dominan etnis Gayo dengan etnis Aceh, dan konfliknya sangat keras di situ. Banyak pengungsi yang kemudian meninggalkan desanya, banyak desa dikosongkan dan kemudian menjadi hutan gitu ya. Dan lahan-lahan yang ditinggalkan itu kemudian kalau kita lihat di bagian di samping ini, kemudian banyak sekali terjadi transfer tanah ya. Dan itu sebagian besar memang difasilitasi oleh pemimpin-pemimpin desa ya. Karena lahannya sudah ditinggalkan, maka tanahnya itu bisa dijual dengan sangat murah. Orang-orang dari kota atau perusahaan di sekitar itu bisa membeli tanah dengan harga yang cukup murah, dan itu difasilitasi oleh pemimpin-pemimpin desa. Mereka bahkan mengurus syarat-syarat legalnya gitu ya. Dan kalau kita lihat di sini perbandingannya, ada wilayah yang dominan kopi, itu yang warna biru, lalu ada yang dominan sugarcane, tebu, lalu ada yang wilayah dominan kelapa sawit ya. Dan kita melihat di sini di mana dominan kelapa sawit, yang artinya di situ dekat dengan pemilik modal besar, itu proses transaksi tanahnya sangat tinggi gitu ya, sangat tinggi. Nah, ini juga menunjukkan bagaimana SKT sendiri tidak dengan sendirinya kemudian bisa mengadres atau melindungi hak-hak tanah masyarakat, apalagi itu di wilayah yang pernah mengalami konflik gitu ya. Nah, apa yang kemudian ingin saya sampaikan adalah bicara mengenai legalitas dan legitimasi ini sebetulnya ada satu matriks gitu ya yang mempertemukan antara legal dan illegal dan licit dan illicit gitu ya, di mana legal dan illegal itu dari sisi hukumnya, sementara licit dan illicit ini dari sisi sosialnya. Dan disitulah sebetulnya the question of legality and legitimation itu penting untuk dilihat ya. Dan ketika kita memahami matriks itu, maka sebetulnya persoalan mengenai power di desa itu menjadi penting juga untuk dilihat. Yang sebetulnya tadi juga sudah terefleksi di dalam keputusan-keputusan pengadilan itu. Terakhir, karena itu saya ingin mengedepankan lagi, kalau kita bicara mengenai security of tenure, maka itu tidak bisa hanya dilihat dari sisi property right semata, atau dari sisi madhab struktur agraria semata, atau dari sisi madhab common property semata, atau juga bahkan dari sisi ekologi politik semata, tetapi itu harus dikontekskan di dalam keseluruhan problem tenurial yang dihadapi di lokasi itu. Misalnya kalau di Aceh ada problem mengenai restitusi, ada problem mengenai macam-macam gitu ya. Dan itu juga harus dipahami bahwa security of tenure pada level masyarakat ini sebetulnya jauh kurang dilindungi dibanding bagaimana alokasi-alokasi tanah yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada aktor-aktor lain ya, baik instansi pusat di daerah, misalnya keberadaan Taman Nasional gitu ya, atau ada konteks otonomi khusus di mana pemerintah daerah diberi kewenangan besar di dalam pengelolaan sumber-sumber agraria, atau juga bahkan diberikan kepada perusahaan-perusahaan besar dalam bentuk konsesi. Nah, dibanding ini semua, sebetulnya perlindungan terhadap ragam skema penguasaan lahan oleh masyarakat itu, baik melalui skema rekognisi, devolusi, dan seterusnya, itu sebetulnya sangat kurang gitu ya. Sehingga kalau kita bicara mengenai tenure security, maka kita juga harus mengadres isu yang lebih besar ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf tidak bisa mengadres secara spesifik isu SKT dan SKD-nya, tetapi dari perspektif sosiologis, saya ingin menempatkan security of tenure itu dalam konteks yang lebih luas. Terima kasih. Mohon maaf jika terlalu panjang.